Halo semua, perkenalkan nama saya Hezkel Mubolon dari kelas 3A, merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Jambi Angkatan 2019. Baik, untuk pembahasan kita pada saat ini yaitu kebutuhan apa saja yang harus kita siap sediakan dalam menghadapi bencana, terkhususnya bencana gempa bumi. Sebelum kita mengetahui kebutuhan apa saja yang harus kita siapkan, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu gempa bumi. Jadi gempa bumi sendiri merupakan pergerakan permukaan bumi akibat gelombang yang disebabkan oleh pelepasan energi di dalam lapisan bumi. Gelombang tersebut disebut dengan gelombang seismik. Gelombang seismik terjadi akibat pelepasan energi yang disebabkan oleh ledakan gunung berapi atau pergeseran lempeng tektonik. Lalu pasti ada yang bertanya, di wilayah-wilayah apa saja yang akan terjadi resiko tinggi terhadap gempa bumi? Yaitu wilayah-wilayah dekat pegunungan atau dataran tinggi, laut, dan sekitarnya. Lalu pasti ada yang bertanya, dampak-dampak apa saja sih yang akan muncul akibat gempa bumi tersebut? Ada beberapa dampak yang memiliki risiko tinggi seperti tsunami, tanah longsor, runtuhan bangunan-bangunan, kerusakan yang parah, korban jiwa, wabah, dan sebagainya. Baik, setelah kita mengetahui apa itu gempa bumi dan apa aja dampak-dampak yang terjadi akibat gempa bumi, baiknya kita mengetahui kebutuhan apa saja yang harus kita siap sediakan dalam menghadapi bencana tersebut. Jadi, apa saja yang harus kita siapkan dalam menghadapi bencana? Yang pertama ada P3K. P3K merupakan kotak atau box yang berisi obat-obatan yang sangat kita butuhkan untuk kedepannya. Lalu yang kedua ada fluid dan center, merupakan suatu benda yang memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai pemberi tanda kepada seseorang. Yang ketiga ada dokumen penting, karena dokumen penting ini sangat membantu kita dalam menunjang kehidupan selanjutnya. Lalu yang keempat ada pakaian. Pakaian berfungsi untuk melindungi kita dari panas ataupun cuaca dingin. Lalu yang kelima ada makanan dan minuman yang tahan lama. Dan yang keenam adalah power bank. Dimana selain alat yang kita sebutkan tadi, kita juga membutuhkan logistik dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar kita, yaitu ada sandang, pangan, dan papan, dan dimana sandang dan pangan merupakan benda yang habis pakai. Logistik yang termasuk ke dalam suatu benda yang habis pakai seperti sembako, pakaian, obat-obatan, air, dan perlengkapan lainnya. Untuk bantuan logistik sendiri terbagi menjadi dua tipe, yaitu bantuan nasional dan daerah. Untuk bantuan nasional sendiri dikoordinasikan oleh BNPB, dan untuk bantuan daerah sendiri dikoordinasikan oleh BPBD. Untuk kebutuhan dasar sendiri terbagi menjadi tiga tipe, yaitu sandang, pangan, dan papan. Untuk sandang sendiri terdiri dari pakaian pribadi seperti baju dan celana, lalu alat-alat kebersihan seperti sabun, odol, dan sebagainya. Untuk pangan sendiri disediakan makanan dan minuman, dan juga disediakan dapur umum. Lalu kebutuhan dasar yang ketiga yaitu disediakannya papan atau disediakannya suatu tempat bagi perlindungan untuk korban-korban yang terdampak oleh bencana. Selain kebutuhan dasar, pemerintah juga menyediakan yaitu kebutuhan psikososial, yang dimana kebutuhan ini memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk konseling. Jadi segala kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan itu akan diperoleh semuanya kepada para korban yang terdampak oleh bencana. Nah, jadi sudah tahu kan apa itu gempa bumi, apa saja faktor-faktor resikonya, dampak, dan sebagainya. Dan juga sudah tahu kan apa saja kebutuhan yang harus kita penuhi dalam menghadapi bencana gempa bumi. Jadi sekian video dari saya, semoga apa yang saya berikan dapat membantu pengetahuan Anda semua. Terima kasih and see you next time. Bye.